Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfa Nur Hasanah dengan NIM 2106135. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah dari teori bahasa dan otomata. Teori otomata dan bahasa adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Lalu, kita akan membahas tentang hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputer datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasiskan matematika. Dalam hal ini, penekanannya adalah pada pemecahan masalah. Melalui contoh-contoh ilustrasi masalah, dapat dikenali latar belakang dari suatu konsep dan hubungannya dengan definisi dan teorema yang ada. Secara teoritis, ilmu komputer sendiri diawali dari sejumlah disiplin ilmu yang berbeda, seperti insinyur elektro mengembangkan switching sebagai tools untuk mendesain perangkat keras. Kemudian ada matematikawan yang bekerja berdasarkan logika, dan ahli bahasa menyelidiki tata bahasa untuk bahasa alami, finite state automata, dan ekspresi reguler awal dikembangkan berdasarkan pemikiran neural networks dan switching circuit. Finite state automata merupakan tools yang sangat berguna dalam merancang suatu penganalisa fleksibel yang berguna dalam mengelompokkan karakter-karakter ke dalam token-token sebagai unit terkecil dalam mengenal pola. Teori bahasa merupakan suatu gagasan mendasar dalam komputasi yang menjadi tools untuk mengenali persoalan. Gagasan dasar-dasar tersebut dimodel dengan suatu simbol-simbol yang mempresentasikan juga menjadi suatu fungsi dari komputer digital. Teori bahasa pada awalnya lebih diarahkan untuk mengenali suatu tata bahasa dan dapat mendefinisikan spesifikasi formal dari tata bahasa tersebut, sehingga pada akhirnya dapat didefinisikan langkah-langkah algoritmik dalam pemrosesan tata bahasa. Teori bahasa dan otomata dalam ilmu komputer. Suatu teori hanya dapat menarik jika dapat membantu dalam mencari solusi terbaik. Tanpa penerapan timbul pertanyaan, mengapa kita mempelajari teori? Teori memberikan konsep dan prinsip yang menolong untuk memahami perilaku dari suatu persoalan yang berkorelasi dengan teori pada bidang tersebut. Bidang ilmu komputer meliputi topik yang luas, dari perancangan mesin sampai dengan pemrograman. Di samping perbedaan yang ada, terdapat keseragaman prinsip-prinsip umum yang dipakai untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar tersebut. Kita mengkonstruksikan suatu mesin otomata sebagai model abstrak dari komputer. Model ini sendiri memiliki fungsi-fungsi yang penting dan umum pada perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Meskipun model tersebut sederhana untuk diterapkan langsung pada dunia nyata, keuntungan yang diperoleh dari mempelajari adalah memberikan landasan untuk basis dari suatu pengembangan algoritma. Pendekatan ini juga diterapkan pada ilmu sains lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Cikal bakal bahasa pemrograman sendiri muncul pertama kali pada tahun 1822. Sebuah mesin bernama Difference Engine diciptakan oleh Charles Babbage, mahasiswa di Universitas Cambridge, Inggris. Namun, mesin buatan Babbage hanya bisa mengeluarkan satu jenis output. Barulah 10 tahun kemudian, Charles Babbage mengembangkan mesin pengolah data hingga mencapai versi kedua tahun 1849. Perjuangan Babbage diteruskan oleh anaknya, Henry Prevost. Prevost membuat kopian dari perhitungan algoritma mesin dan mengirim ke berbagai institusi di dunia. Lalu, dengan tersebarnya algoritma mesin Prevost, perkembangan semakin terjadi di tahun 1854. George Boole menemukan sistem logika yang disebut logika Boole. Logika ini menyatakan hubungan lebih besar lebih kecil, sama dengan dan tidak sama dengan.
Perkembangan logika ini terus berkembang dari tahun ke tahun hingga seorang ilmuwan Jerman bernama Conrad Zuse membuat sebuah mesin kalkulator biner dengan nama Z1. Lalu, pada tahun 1939, Zuse dipanggil untuk mengabdi pada militer dengan membuat Z2 dan dilanjutkan dengan Z3 dan Z4. Ketika sedang mengembangkan Z4, kemudian Zuse tersadar bahwa bahasa pemrograman ini terlalu rumit. Bahasa mesin ini tergolong bahasa tingkat rendah karena hanya kumpulan kode dari kode 0 dan juga 1, atau ya dan tidak. Setelah melakukan penelitian selama setahun, pada tahun 1945 barulah terciptanya bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama di dunia, yaitu Plan Calcul atau Plan Calculus. Dengan Plan Calcul terbukti bisa menciptakan mesin catur komputer pertama di dunia. Shortcode dicetuskan pada tahun 1949 sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama untuk mengembangkan komputer elektronik yang diciptakan oleh John Mauchly. Namun, programnya harus ditranslasikan ke dalam bahasa pemrograman mesin setiap dijalankan. Ini membuat kinerja program dan memproses kode memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada Flowmatic yang dibuat oleh Grasshopper. Flowmatic sendiri resmi dipublikasikan pada tahun 1959 dan membawa pengaruh besar untuk pembuatan bahasa pemrograman COBOL atau Common Business Oriented Language. Bahasa pemrograman yang pada tahun 1959 ini banyak digunakan pada mainframe dan komputer mini. Perkembangan bahasa pemrograman semakin pesat dengan adanya bahasa C. Dennis Ritchie dan Brian Kernighan menciptakan C pada awalnya untuk mesin Dutch PDP-11. Dengan adanya bahasa C, banyak bahasa baru bermunculan seperti C++, Java, lalu C, dan banyak lagi. Bahasa pemrograman akan terus berevolusi, mudah digunakan seiring dengan perkembangannya zaman. Lalu selanjutnya ada karakteristik dari bahasa formal. Tata bahasa atau grammar bisa kita definisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Pemakaian kata dan kalimat dalam penerjemah mencerminkan pemakaian bahasa baku. Bahasa baku itu sendiri dipergunakan dalam situasi formal. Oleh karena itu, gaya bahasa yang dipergunakan untuk memaparkan ilmu pengetahuan adalah gaya formal dan gaya resmi. Gaya formal masih mengandung ciri-ciri tertib, benar, cermat, lengkap, dan netral. Ciri-ciri demikian itu biasanya membuat pemaparan itu menjadi mantap dan berbobot. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.